Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem tenaga listrik yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita mulai dari yang di sini ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah panel tegangan menengah. Jadi, panel tegangan menengah ini adalah fungsinya untuk menerima catu daya listrik dari sumber ya, atau dari feeder. Kalau dari sini dari PLN, nah ini tegangannya adalah 20 kV. 20 kV nanti masuk di sini ya. Nah, di sini ini kita pakai produknya Schneider, yaitu di sini ya ada tulisannya. Ini nama panelnya Schneider Electric SM6. Ini adalah salah satu produk dari PT Schneider. Nah, spesifikasinya seperti apa nanti bisa dilihat di sini. Ini untuk spesifikasinya. Ini ada UR 24 kV ya. Terus ada IK-nya ya, di sini 6 kA, ada IR-nya 630 ampere. Terus di sini ada keterangan ya, SF6. SF6 itu artinya adalah untuk pemadam busur. Ya, ini gas sulfur hexafluoride ya. Di sini nanti pemadamannya pakai pemadaman busur maksudnya untuk circuit breaker. Jadi setiap circuit breaker itu beroperasi on off itu kan nanti akan mengeluarkan percikan api. Nah, percikan api itu nanti akan dipadamkan oleh gas SF6. Jadi nanti disemprot ya atau ditiupkan di situ pakai nozzle ya. Terus di sini untuk tekanannya adalah 40 kilopascal. Ini adalah data-data yang terkait dengan panel tegangan menengah. Jadi nanti dari feeder PLN 20 kV ya, kita tarik ke sini ya pakai kabel. Nah, di sini kabelnya nanti lewat belakang ya, lewat belakang di sini. Terus nanti masuk ke incoming. Nah, setelah itu nanti masuk ke metering dan masuk ke outgoing. Nah, outgoingnya ini masuknya kemana ya? Ini kalau kita lihat panel ya, ini di sini kita bisa lihat ya untuk panelnya. Ini kalau tanda seperti ini ya, berarti ini nanti dia terhubung. Ini adalah jalur tadi ya, incomingnya. Ini semuanya terhubung. Nah, kalau di sini dia terhubung ke sini ya, garisnya berarti ini dalam posisi energize. Jadi ini sistemnya ini sekarang sudah energize 20 kV masuk ke incoming, masuk ke metering. Setelah itu nanti outgoing. Nah, outgoingnya kemana? Outgoingnya ke sini. Ini bisa dilihat ya. Ini outgoingnya ke trafo. Jadi di sini tegangannya masih 20 kV, tegangan menengah. Nah, karena UNY, Fakultas Teknik itu kan peralatan-peralatannya menggunakan tegangan rendah. Maka di sini butuh yang namanya apa? Trafo. Ini transformator. Nah, transformator di sini kita bisa lihat trafonya adalah produk dari PT Trafindo. Made in Indonesia di sini. Nah, terkait trafo nanti yang paling penting ya itu adalah di sini, ini bisa dilihat, yaitu adalah nameplate. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini nameplate-nya. Jadi nanti tadi itu dari ini keluaran dari panel tegangan menengah, nanti ditarik kabel ke sini ya. Masuk nanti ke ini ya, kabel yang warna merah di sini ya. Ini merah atau coklat? Coklat ya. Ini coklat ya. Terus nanti di sana ini ya untuk tegangan tinggi. Tegangan tinggi cirinya yang tegangan menengah tadi ya 20 kV, cirinya di sini basing trafonya itu lebih besar. Kalau yang di sini ini basing trafonya kan lebih kecil. Ini basing trafonya lebih kecil, ini artinya dia tegangan rendah. Nah, tegangan rendah berapa? Yaitu adalah 380. Jadi nanti di sini dari tegangan 20 kV ya, ini nanti diturunkan oleh trafo menjadi 380. Jadi ini namanya adalah tadi basing ya, basing trafo untuk incoming dari panel tegangan menengah. Setelah itu nanti di trafo ini ada belitan ya, ada belitan primer dan sekunder. Nah, nanti di sini tegangan 20 kV diubah oleh trafo menjadi tegangan 380. Nah, keluarannya ada di mana? Ada di sini ya. Kita bisa lihat. Bisa dipahami semuanya ya, terkait dengan tegangan incoming ya, masukan dari trafo dan tegangan keluaran. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang masalah ini ya, nameplate dari trafo. Nah, ini bisa di zoom tolong di sini ya, untuk nameplate trafo kita bisa lihat ini ya. Trafonya di sini
ya. Ini fasenya 3 ya, rated frekuensinya 50, Indonesia pakainya 50 Hz. Kalau di Amerika pakainya 60 Hz. Terus di sini ada kapasitasnya adalah 630 kVA. Jadi ini kapasitas trafo itu sebesar 630 kVA. Ini cukup untuk catu daya yang ada di gedung TPSDP, yang gedung sebelah. Ya, untuk gedung yang TPSDP 3. Yaitu nanti untuk ruang kuliah, laboratorium yang ada di sini ya, dengan maksimal tadi di sini adalah 630 kVA. Nah, berikutnya di sini ada ya rated untuk tegangannya di sini tadi ya, tegangan high voltage-nya 20 kV atau 20.000 volt. Nah, tegangan rendahnya itu 400 volt di sini ya. Terus nanti di sini juga ada apa namanya data-data yang lain. Nah, nanti data-data yang lain bisa kita lihat ya di materi kuliah saya terkait dengan masalah transformator. Nah, yang penting di sini adalah hubungannya. Kita bisa dilihat di sini ya. Ini adalah yang namanya vektor group. Jadi nanti bagaimana kita melakukan instalasi yaitu vektor group. Di sini vektor grupnya adalah ini kita bisa lihat ya. Yaitu adalah YN8 ya. Di sini YN8. Artinya apa? Di sisi tegangan menengah atau high voltage-nya dari trafo ini dihubung bintang. Sama dengan di sisi tegangan rendah, ini dihubung bintang. Jadi dua-duanya bintang. Di beberapa trafo itu hubungannya tidak YN tapi DYN. Tapi kalau di sini itu hubungannya YN 8. Nah, 8 itu artinya adalah perbedaan fase antara high voltage dengan low voltage-nya. Yaitu adalah 8 kali 30 atau 240 derajat. Nah, ini beberapa nameplate trafo ya. Sebenarnya ada banyak di sini untuk informasi. Di sini ada istilah onan. Onan itu adalah pendinginan. Jadi trafo itu dialiri arus listrik ya. Semakin besar bebannya, arus listriknya semakin besar, maka di sini akan terjadi panas. Nah, panas ini kan nanti harus didinginkan. Nah, trafo punya mekanisme pendinginan ya. Di sini tertulis onan. Apa artinya onan? Onan itu artinya adalah oil nature, air nature. Artinya apa? Jadi pendinginannya di sini pakai udara. Karena pakai udara, di sini nanti pendinginnya pakai ini ya. Dibuat sirip-sirip ya. Udaranya ini nanti akan mendinginkan ya bagian yang ada di sirip. Berikutnya nanti oli yang ada di dalam ini akan didinginkan. Yang kedua adalah pendinginannya pakai oli, oil ya, oil nature. Nah, oli ini ada di dalam tangki, nggak bisa kita lihat ya. Olinya seperti apa? Nah, nanti karena di dalam tangki ya, itu nanti untuk merendam belitan. Jadi belitan primer dan sekunder nanti direndam di dalam trafo ya, itu ditambahkan oli. Supaya apa? Kalau ada arus yang mengalir ya, muncul panas I kuadrat R, maka di situ didinginkan oleh oli. Nah, untuk berikutnya di sini ada banyak ya tadi. Ini ada yang namanya apa namanya ini OLTC. Di sini ada untuk ini ya, pengaturan tegangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mekanismenya nanti bisa dilihat di sini ya. Ini saya nggak bisa dekat-dekat karena harus menjaga safety ya. Ini tolong di sini dilihat ya. Ini OLTC yang warna hitam di sini. Terus atasnya ada warna kemerahan ini ya, merah muda atau merah bata. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya. Ini sekarang pada posisi berapa? Ada 5 posisi. Jadi nanti kalau misalkan ya terjadi tegangannya turun atau tegangan dari PLN naik ya, nanti kita harus sesuaikan di sini ya, menggunakan namanya tap changer ya. Menggunakan tap changer di sini caranya nanti tinggal kita tekan, kita puntir ya, kita putar. Tapi karena ini dalam kondisi live saya nggak bisa praktekkan. Nah, berikutnya ini adalah ada komponen yang cukup penting di dalam trafo yang kelihatan. Nah, di sini ada yang namanya DGPT. Apa itu DGPT? DGPT itu adalah detektor gas, pressure, and temperature. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk pengaman dari trafo. Jadi nanti kalau trafo beroperasi, dia kan nanti akan panas ya. Trafo yang beroperasi dan dia panas, ya maka dia akan didinginkan. Kalau nanti panasnya itu cukup tinggi, ya, maka ini kan bisa berbahaya. Karena trafo ini kan di dalamnya ada tekanan ya.
Tadi tekanannya berapa? Cukup tinggi juga ya di sini ya. Nah, oleh karena itu di sini kalau ada tekanan yang berlebih, ada munculnya gas di dalam trafo. Jadi nanti kalau ada gangguan hubung singkat, ya, ada short circuit, ada beban lebih, ada gangguan-gangguan lain, itu nanti di dalam trafo akan muncul apa? Gas. Nah, ini nanti munculnya gas, ya, terus tadi pressure-nya naik, temperaturnya naik, nanti ini dideteksi pakai ini, DGPT, ya. Nah, sehingga nanti kalau ada gas-gas muncul, ya, supaya trafo ini tidak meledak, itu nanti kita amankan dengan yang namanya DGPT. Oke ya, dari trafo, ya, nanti keluarannya kemana? Keluarannya dari trafo tadi sudah saya jelaskan di sini, kalau berdasarkan template di sini tegangannya 400. Nah, di sini ya kita bisa lihat basing trafonya di sini. Ini untuk trafo keluarannya di sini ada 3. R, S, T, dan di sini karena hubungannya tadi YN, maka di sini ada netral. Nah, selain itu di sini juga nanti ada pentanahan ya, untuk karena di sini YN, maka titik netralnya itu nanti ditanahkan untuk keamanan ya, supaya nanti kalau ada gangguan tanah itu peralatan proteksi bisa bekerja. Nah, ini kabel pentanahannya di sini ya. Bisa lihat ini. Ini kabel pentanahannya itu menggunakan kawat BC. Apa itu kawat BC? Yaitu bar Cooper. Yaitu apa? Bar Cooper itu adalah kawat telanjang. Kalau yang ini kan ada isolasinya, ini yang 3, warna hitam. Nah, yang ini kita pakai kawat telanjang atau bar Cooper. Oke, saya kira itu dulu. Mulai dari tadi tegangan menengah, panel tegangan menengah atau dikenal dengan istilah MV-MDP ya, medium voltage main distribution panel. Ini tadi kita pakai panel SM6 produknya Schneider. Dari sini nanti masuk ke trafo, ini sudah saya jelaskan. Nah, setelah dari trafo nanti kemana ya? Nah, kita nanti jelaskan akan masuk ke LV-MDP.